sambil saya share screen. Punya Mbak tapi nggak aktif. Selain Pak Jundi, ada suara lain yang sudah punya TikTok? Sebentar ya. Saya izin tutup kamera dulu karena tadi coba mau menggunakan laptop, tapi laptopnya sudah tapi belum aktif. Jadi karena laptopnya bermasalah, jadi saya pakai handphone. Jadi saya izin sambil tutup kamera karena saya mau share screen. Saya tidak punya TikTok. Oke. Ada yang sudah punya tapi tidak aktif dan ada yang belum punya. Sekarang saya mau share screen dulu. Bismillah, insya Allah waktu saya 15 menit ya di sini. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada potensi dakwah di TikTok? Kita tunggu jawabannya ya, sambil kita lanjut untuk ke slide selanjutnya, bahwa betul nggak sih paradigma TikTok itu selama ini adalah joget-joget? Ada yang mau jawab? Iya. Lah ya, memang paradigmanya selama ini memang TikTok itu sebagai sosial media yang joget-joget, karena di situ kalau di TikTok itu isinya kan video semua ya. Beda dengan Instagram, Facebook dan yang lainnya. Kalau di TikTok begitu kita upload ya kita harus upload video, dan memang kebanyakan selama ini paradigmanya TikTok adalah joget-joget jadi gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata TikTok itu mengalami perubahan gitu. Jadi selain joget-joget, kemudian banyak orang juga yang masuk ke TikTok akhirnya mengunggah video selain joget-joget gitu ya. Ada yang saranin. Sampai berdasarkan data yang didapat di T-News pada bulan Juni 2022, pada bulan Juni 2022 ini pengguna TikTok di Indonesia itu sudah mencapai 92,0 juta jiwa. Jadi ini pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Ini pada tahun 2022 ini ya. Jadi penggunanya sudah sebanyak itu. Ini belum yang pengguna di bawah tahun. Seperti teman-teman saya itu menceritakan bahwa anaknya yang usianya 18 tahun ke bawah itu bahkan lebih mahir main TikTok daripada ibu atau bapaknya gitu ya. Nah, untuk konteksnya, jadi angka dari iklan di TikTok itu mencapai, jadi misalnya, jadi TikTok itu sekarang bukan cuma untuk joget-joget, jadi sekarang TikTok itu juga bisa untuk jualan, gitu ya. Jadi iklan di TikTok itu sudah mencapai 47,6% dari semua, dan capaiannya itu orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Ini data tahun 2022. Jangkauan iklannya itu setara dengan 45,0% dan dari basis pengguna internet lokal di awal tahun. Ini tanpa memandang usia. Ini untuk lokal ya, jadi belum untuk tingkat globalnya. Audiens TikTok itu memang sebagian besar adalah perempuan. Jadi 66,0% adalah perempuan dan 34,0% adalah laki-laki. Ini data di awal tahun 2022. Dan menurut Pusat Riset Intelligence, TikTok diperkirakan akan menjadi media sosial terbesar ketiga di dunia. Jadi TikTok ini bakal lebih besar daripada Twitter, akan membayangi Facebook dan IG, dan ini dari segi jumlah pengguna aktif. Kenapa dari segi jumlah pengguna aktif? Nanti kita akan membaca algoritma dari TikTok itu ya. Kenapa di TikTok itu pengguna aktif. Jadi prediksinya TikTok akan mencapai pengguna aktif sebesar 755 juta orang pada tahun 2022 ini, dan angka ini diraih berdasarkan perkiraan pertumbuhan pertumbuhan
pengguna TikTok pada 2022 sebesar 59,8% dan 40,8% di tahun 2021. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang belum punya TikTok terus nanti bakal menginstal TikTok misalnya gitu ya. Jadi kita di antara yang 755 juta orang itu nanti. Selanjutnya kenapa? Jadi kenapa ya TikTok ini sampai yang dulu paradigmanya joget-joget, kenapa kok terus sangat bertambah dengan signifikan gitu penggunanya gitu ya? Karena TikTok sendiri melakukan inovasi semacam inovasi. Jadi di TikTok itu ada TikTok Shop, jadi TikTok yang untuk jualan, terus ada di sana nanti ada affiliate, di sana nanti ada endorse juga, dan di sana berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki TikTok ini, banyak orang-orang yang kemudian mengalami perubahan nasib melalui wasilah TikTok. Jadi dia punya TikTok gitu ya, terus akun TikToknya itu dia aktifkan gitu, dia optimasi gitu. Dengan dia mengoptimasi akun TikToknya itu, yang dulunya dia itu bukan apa-apa, sehingga videonya akhirnya menjadi viral, dan akhirnya dari situ dia mendapat uang, begitu mendapat uang, sampai uang yang didapatkan dari TikTok itu bisa dipakai buat liburan, bisa dipakai buat membeli mobil, bisa dipakai untuk membangun rumah kayak gitu. Salah satu saya akan mencontohkan 3 orang di antara sekian banyak ya. Jadi ada Mbak Dia Fadila ini, beliau adalah konten kreator make up di TikTok. Videonya viral dan dia menang beberapa challenge di TikTok hingga banyak brand yang mau bekerja sama dengan Mbak Dia Fadilah ini. Akhirnya TikToknya itu menghasilkan uang dari akun TikToknya itu, sehingga dia bisa liburan, dia bisa membeli mobil, dan bisa membangun rumah gitu ya. Ada juga Ival. Jadi Ival ini adalah anak pertama, kedua orang tuanya bercerai, dan Ival beserta 3 orang adiknya ini hanya tinggal berempat saja gitu di sebuah rumah situ. Diceritakan di VT-nya, VT itu video TikTok ya, diceritakan di VT-nya kehidupan mereka yang sangat sederhana dengan banyak cobaan. Yang awalnya Ival ini adalah security yang gajinya cuma 1 bulan, menghidupi adiknya, tidak ada tempat curhat gitu. Jadi sambil memasak untuk adik-adiknya ini, Ival itu curhat di TikTok gitu. Curhat di TikTok, videonya diunggah, akhirnya dari video itu dia mendapatkan banyak viewers, dia mendapatkan banyak followers, akhirnya videonya viral, dan singkat cerita kehidupannya berubah hingga dalam jangka waktu sekitar setahun itu akunnya mencapai 3 juta followers, dan dari situ dia mendapatkan uang, dan uangnya itu bisa untuk membangun rumah yang layak untuk adik-adiknya gitu ya. Ada juga Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini seorang affiliate. Mbak Cynthia ini dapat komisi 100 juta dari TikTok hanya dalam 2 pekan saja. Jadi dia upload VT, video TikTok promosi sebuah legging gitu ya, legging brand tertentu seharga 35 ribuan. Jadi dia ini seorang affiliate, videonya juga yang diunggah itu nggak canggih-canggih amat. Kayak ya video biasa aja, dia kasih jembreng leggingnya gini. Ternyata viewersnya Masya Allah ya, sampai 8 miliar. Dan dari viewers sejumlah 8 miliar itu, dari video yang diunggah sama Mbak Cynthia ini, dia masuk omset, yang membeli leggingnya itu omsetnya itu mencapai 1 miliar dalam 2 pekan. Dan affiliate itu komisinya 10% dari barang yang dia jual. Jadi dia mendapat 100 juta dalam 2 pekan yang masuk ke rekeningnya Mbak Cynthia ini. Jadi itu tadi 3 di antara banyak orang yang mengalami perubahan hidup, perubahan nasib gitu ya dari wasilah TikTok. Dan tentunya dari media dari sini sudah agak berubah gitu ya ini paradigma kita tentang TikTok, bahwa TikTok itu ternyata nggak cuma joget-joget gitu. Jadi
sudah ada pergeseran di mana TikTok juga bisa menjadi iklan gitu. Jadi di situ orang bisa dapat cuan gitu dari iklan yang dia pasang di TikTok. Tapi apakah semudah itu gitu ya mendapatkan uang dari TikTok gitu? Uh, ya nggak semudah itu, tapi juga nggak sesulit itu gitu ya. Jadi kadang ada juga faktor keberuntungan. Jadi yang biasa kita dengar itu kan video di TikTok FYP gitu ya, video di TikTok viral gitu. Apa sih FYP itu? Jadi orang-orang yang mendapatkan banyak followers, akhirnya orang-orang yang mendapatkan dari situ bisa mendapatkan uang gitu. Video yang mereka buat itu FYP, for you page gitu. Jadi video yang mereka buat itu oleh TikTok dipertontonkan ke banyak orang, dan oleh orang yang menonton videonya itu di like, di komen, di share, dan bisa jadi ditonton berulang-ulang. Jadi video yang masuk ke berandanya orang lain, video kita yang masuk ke berandanya orang lain, begitu orang lain membuka TikTok, itu muncul video kita gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan FYP. Tapi bagaimana untuk mencapai FYP di TikTok? Jadi sebenarnya ketika kita mengupload video ke TikTok, video kita itu akan langsung masuk ke FYP orang lain. Oleh TikTok langsung dimasukkan ke video FYP orang lain. Jadi ke FYP orang lain di kelompok pertama yang jumlahnya sekitar 10 sampai 50 orang pertama. Jadi ini kita langsung masuk ke algoritma TikTok ya. Ketika video kita itu masuk ke 10 sampai 50 orang pertama ini, video kita akan dites sama TikTok. Mereka engage nggak ya? Mereka tertarik nggak ya sama video yang kita buat? Ada interaksi nggak ya gitu? Ketika di kelompok pertama yang jumlahnya 10 sampai 50 orang itu video kita mendapat interaksi yang banyak, mendapatkan like, mendapatkan komen, mendapatkan share, dan orang nonton sampai selesai, di-share kemana-mana videonya, nonton berulang-ulang, maka video kita dinyatakan oleh TikTok layak untuk mendapatkan viewers yang lebih banyak. Akhirnya sama TikTok direkomendasikan lagi ke puluhan orang lagi yang lebih banyak gitu. Bahkan orang-orang yang di luar viewers kita, yang di luar followers kita, orang-orang lingkar yang lebih banyak, bahkan ke orang-orang yang tidak memfollow kita gitu. Dan bukan cuman ke orang-orang, ke pengguna TikTok di Indonesia, bisa jadi ke pengguna TikTok yang di luar negeri, yang di luar negeri gitu ya. Kalau like, comment, share, dan interaksi dari video kita itu banyak gitu. Jadi algoritma TikTok itu ketika orang like, ketika orang mengkomen, ketika orang meng-share, ketika orang nonton sampai selesai, ketika orang nonton berulang-ulang, itu ada poinnya gitu. Dan poin yang bobot yang paling tinggi itu adalah ketika orang nonton berulang-ulang. Jadi ini urutannya ya. Jadi ketika orang like video kita, itu kita dapat, itu ada poinnya. Ketika orang komen, ada tambahan poin, poin terbesar kedua. Ketika orang share, ini poin terbesar ketiga. Ketika orang nonton sampai selesai, ini poin terbesar keempat. Dan ketika orang nonton berulang-ulang, ini adalah poin terbesar kelima. Gitu. Jadi begitu perjalanan video kita hingga mencapai FYP dan mencapai viral gitu ya. Jadi pengalaman pertama saya kemarin mengunggah video di TikTok itu ketika follower saya masih 0 gitu ya. Jadi saya mengunggah video pertama saya itu cuman 10 detik. Jadi kalau di TikTok itu agar video kita itu ditonton orang itu titik kritisnya di 3 detik pertama. Jadi kalau misalnya kita baru-baru di TikTok, bikin video yang pendek-pendek dulu. Jadi biar kita mendapatkan interaksi yang banyak dari situ gitu pengennya. Dan video kita itu apa ya, menarik gitu lah. Nah, dari situ video yang saya buat hanya 10 detik dan
dalam waktu 1 jam itu mendapatkan 600-an viewers gitu. Jadi saya sendiri juga kaget, follower belum ada, tiba-tiba follower nambah, dan tiba-tiba itu viewers sudah 600-an lebih gitu. Kaget, ini kenapa gitu. Jadi di situ saya mulai belajar ternyata unik juga ya algoritma TikTok itu gitu. Dan terkait dengan like, comment, dan share tadi itu biasa disebut oleh jamaah TikTokiyah itu dengan LKS. Jadi like, comment, share, dan tonton sampai selesai. Jadi di TikTok itu algoritmanya semacam siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi ada hukum timbal balik gitu. Ketika kita like, mengkomen, meng-share video orang, menonton sampai selesai, menonton berulang-ulang, itu juga akan ngaruh ke VT yang kita buat gitu. Jadi apakah LKS saja cukup gitu ya? Jadi ada teman saya itu dia punya akun TikTok, kenapa kok nggak serame kemarin gitu ya misalnya videonya. Ternyata dia itu ketika melakukan LKS dia itu nggak nonton sampai selesai. Jadi begitu video lewat di beranda langsung dia like, komen, share, tapi dia nggak nonton sampai selesai. Itu juga ngaruh ke algoritma TikTok-nya gitu ya. Nah, selain LKS yang bisa membuat video kita FYP, yang bisa membuat follower kita naik, dan yang bisa membuat viewers kita naik, itu juga live. Jadi di TikTok itu juga ada fitur live. Biasanya kebanyakan fitur live ini digunakan oleh all shop ya. Jadi yang punya TikTok Shop, mereka live jualannya sambil live gitu. Dan ini terbukti juga. Jadi ada teman saya itu dia punya online shop, dia di WA sudah sepi, di Facebook sudah sepi, di Instagram sudah sepi, di WA sudah sepi. Ternyata banyak orang yang udah pindah ke TikTok gitu. Jadi begitu dia buka TikTok Shop, wah, Masya Allah ya, sekarang dia yang dulunya 1000 pieces kaos gitu ya dalam seminggu, belum seminggu dia udah restock lagi gitu. Masya Allah ya. Nah, sekarang TikTok itu untuk apa gitu. Jadi orang biasanya punya akun TikTok itu ada yang untuk personal branding dan ada yang untuk business branding. Dan ini mempengaruhi nama dari akun yang dipunya. Misalnya saya mau personal branding, berarti saya menggunakan nama saya gitu di akun TikTok saya. Misalnya saya mau branding bisnis, berarti saya menggunakan nama bisnis saya untuk akun TikTok saya seperti itu. Dan dalam mengunggah video biasanya itu ada yang disebut niche. Niche itu kecenderungannya. Jadi agar nanti kita ditemukan juga dengan target market kita gitu, dengan orang-orang yang sama dengan kita gitu. Jadi mau personal branding, mau branding bisnis, dua-duanya sama-sama berpotensi menghasilkan cuan, gitu, menghasilkan uang. Sama-sama bisa berpotensi membuat video yang FYP. Bagaimana dengan potensi dakwah di TikTok? Ya tentunya kalau misalnya menghasilkan cuan aja bisa gitu ya, bisa viral, bisa ini. Tentunya kalau untuk potensi dakwah sangat potensial, sangat penting, sangat perlu, dan sangat-sangat butuh. Jadi dari 700 berapa viewers tadi itu pasti isinya bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam orang, dan butuh ada kita juga gitu, butuh ada dakwah juga gitu. Karena orang itu membuka TikTok itu mereka bukan untuk nambah beban hidup jadi lebih berat gitu. Jadi orang membuka TikTok itu mereka pengen mencari hiburan. Nah, kadang pengen mencari hiburan, orang yang lagi kalut pengen mencari motivasi, orang yang lagi galau pengen mencari ilmu, pengen mencari apa gitu ya. Jadi sangat-sangat berpotensi sekali dakwah di TikTok. Jadi saya juga punya teman itu para pejuang siroh, mereka itu menjual buku-buku siroh gitu ya. Jadi mereka buka akun TikTok dengan membuat video-video yang berhubungan dengan siroh, dan mereka juga menjual bukunya gitu.
Jadi itu juga selain dakwah mereka juga mencari uang dari situ gitu. Dan yang penting dari video yang diunggah di TikTok itu adalah originalitas video. Menurut pengamatan teman saya, pengamatan mentor saya, video-video dakwah itu sudah banyak di TikTok. Jadi kita misalnya kalau kita tahu misalnya kayak Ustadz Syam itu kan juga punya TikTok, dan beberapa artis-artis yang berdakwah juga punya TikTok. Dan akun-akun dakwah juga banyak yang punya TikTok gitu ya. Jadi video buatan sendiri itu masih lebih baik. TikTok itu menganggap video yang dibuat sendiri yang memiliki originalitas itu masih lebih baik dibandingkan video orang yang kita share ulang. Karena kalau terlalu sering mengulang-ulang share video itu bisa masuk ke pelanggaran hak cipta. Jadi pastikan video TikTok kita itu edukatif. Kalau enggak edukatif, ya yang menghibur. Kalau enggak bisa edukatif dan menghibur, ya yang mengandung emosional. Biasanya kan ada orang lagi sedih, lagi apa, bikin video akhirnya viral gitu ya. Jadi yang emosional, yang membuat orang juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang membuat video. Nah, kalau enggak, syarat keempat, jadi memancing interaksi orang untuk memfollow dan melike, mengkomen, dan meng-share gitu. Keempat-empatnya ini sangat potensi sekali gitu, sangat dimiliki sekali oleh dakwah gitu ya. Dakwah itu edukatif, dakwah itu menghibur, dakwah itu juga ada sisi emosionalnya, dakwah itu juga memancing interaksi gitu. Tergantung bagaimana nanti kita mengemas video dakwahnya gitu ya. Jadi TikTok untuk joget-joget aja pada pede kan ya, orang yang joget-joget itu membuat akun TikTok, kenapa enggak gitu, TikTok untuk dakwah. Yuk, video dakwah di TikTok, insya Allah semoga bisa FYP, semoga bisa viral. Dengan begitu artinya dakwah kita lebih luas, dan insya Allah misalnya masih belum paham atau apa-apa, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu, dengan mulai kita nanti punya pengalaman, dari situ kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, sekian sharing dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Mbak Bobot atas sharingnya terkait TikTok ini. Masya Allah, luar biasa ya. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua, Coach Rofi. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan sedikit terkait biodata beliau. Jadi Coach Rofi ini adalah nama lengkapnya Muhammad Rofianto. Tinggal di Depok juga, sudah beristri dan alhamdulillah sudah mempunyai 2 orang putri. Aktivitas beliau juga diantaranya adalah jualan online, kemudian pembina UMKM di Cimanggis tepatnya, dan sebagai founder komunitas penjual online Muslim. Jadi beliau juga sebagai owner dari media Islam online. Jadi kalau teman-teman klik islammedia.id itu adalah milik beliau. Seperti itu. Selanjutnya kepada Coach Rofi, dipersilakan. Ya. Ya, Insya Allah. Sudah terlihat ya, Pak Jundi ya? Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sudah. Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biasanya kalau biar semangat itu selamat pagi. Selamat pagi semuanya, semangat ya. Semoga bapak-bapak dan ibu semua selalu dalam kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah ya, yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kelapangan rezeki dan lain-lainnya gitu. Dan terima kasih juga terus khusus saya sampaikan kepada Ustadz Jundi ya, yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing di malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, kita sama-sama baca basmalah tadi sudah ya. Oke, saya izin share screen ya, langsung saja ke materi. Jadi tadi panitia memberikan waktu sampai 21.30 plus tanya jawab gitu. Jadi paling nanti saya coba menyampaikan sekitar 30 menit agar untuk mempermudah penyampaian materi. Ini beberapa rekaman smartphone udah saya rekam gitu. Jadi biar nanti ketika proses kita sharing dan belajar saya sudah menggunakan rekaman, jadi tanpa harus saya bolak-balik ke smartphone gitu ya. Saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat semua ya? Punya apa? Sudah. Sudah ya? Oke. Siap, kita mulai ya. Oke. Saya revisi judulnya edit video dakwah gitu. Awalnya itu kan kalau di pengumuman di teman-teman di komunitas Manis itu judulnya membuat video gitu. Kenapa saya ubah ke edit? Karena sebenarnya kita di sini tidak membuat video, tapi lebih tepatnya meramu. Jadi meramu, kalau istilahnya masakan itu ini ada bahan A, B, C, D, kita permak, terus kita sajikan dalam bentuk yang lebih menarik gitu. Kayak misalnya bubur mungkin biasa, tapi ketika kita olah jadi bubur ayam yang kualitas terbaik, nilainya juga akan luar biasa gitu ya. Ya, ini pembahasan pada malam hari ini. Jadi tadi alhamdulillah luar biasa dari pemaparan Ibu Puput tadi ya, sudah memaparkan terkait TikTok. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini melanjutkan, jadi melengkapi ya lebih tepatnya. Jadi nanti saya coba akan kupas sedikit terkait kondisi era digital hari ini. Ini jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi apakah benar digital itu merajai atau enggak gitu. Terus nanti saya coba akan paparkan tahapan video editing. Nah, di tahapan ini paling nanti langsung dengan praktek video editing gitu. Tapi sebelum kita bahas ke yang sebelah kiri ini, saya coba akan mengutip Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110 yang artinya kamu, yaitu umat Islam ya, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di grup WA, mari kita luruskan niat ya ketika kita bergabung di webinar hari ini semata-mata dalam rangka untuk belajar, sekaligus nanti hasil belajarnya itu kita untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Ya, salah satunya dengan berdakwah. Kalaupun nanti ilmu ini juga bisa dipakai untuk memproduksi produk jualan juga, insya Allah gitu ya. Oke. Ini profil saya singkat tadi sudah dipaparkan sama Ustadz Jundi ya. Jadi aktivitas utama saya memang saya bukan mubalik, cuman minimal saya mengazamkan di dalam diri
ya aktivitas utama sebagai berdakwah ya, karena saya spesialisasinya lebih ke digital, maka aktivitas saya kebanyakan ke ranah digital ya. Jadi bagi warga Depok, silakan join pasardepok.com, itu saya dan teman-teman yang menginisiasi itu. Terus ada juga komunitas penjual online Muslim. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan grup WA cuma 256 gitu ya. Sekarang udah sampai 512. Kalau teman-teman atau mungkin Bapak dan Ibu semua ingin bergabung, silakan. Ini terbuka untuk umum seluruh Indonesia gitu ya, atau seluruh dunia bahkan ya. Yang penting Muslim dan dia mau jualan online. Itu nanti yang berminat nanti bisa, nanti saya share link grupnya di grup ini ya, pelatihan. Di situ insya Allah dikaji banyak semua digital marketing ya, dari kita belajar. Kalau dulu itu ada Facebook Ads gitu ya, Google Ads. Sekarang ada TikTok Ads ya. Nah, tadi yang dipaparkan Bu Puput, salah satunya ada di bagian di situ. Nanti kalau Bapak dan Ibu semua berminat. Oke. Ini sepintas saja bahwa total penduduk Indonesia itu berapa nih? 272 juta. Kalau dari data PJI per 2022 ini, itu yang mengakses internet sudah 77%. Jadi ini sangat jumlah yang sangat luar biasa dan menjadi potensi bagi kita semua gitu. Jadi nggak heran kalau para mubaligh, para ustadz udah mulai menyentuh ranah digital, ranah internet ya, untuk menyebarkan dakwahnya. Ini overview terkait ini ya. Jadi total populasi Indonesia itu 277 juta. Tapi cellular mobile connection, jadi HP lah istilahnya ya, itu ada 370. Jadi jumlah perangkat mobile di Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah orangnya gitu. Karena mungkin boleh jadi kita atau mungkin saya atau Bapak dan Ibu semua punya lebih dari satu gadget ya. Nah, ini terpotret ini per Februari 2022. Terus ini tadi benar yang dikatakan sama Ibu Puput tadi ya, bahwa TikTok itu sekarang udah ranking keempat ya. Bahkan tadi seperti disampaikan beliau, kemungkinan akan naik ke atas lagi gitu ya. Karena ini dia bisa udah menyelip Telegram, Twitter gitu ya, sampai Line aja keselip semua dengan ada TikTok gitu. Jadi luar biasa. Nanti pemaparan tadi dari narasumber sebelumnya sangat relate ya. Oke, kita udah mulai masuk ke agenda terkait ini. Ini mungkin overview aja. Seperti yang sudah kita update kemarin, itu ada Holy Wings Indonesia, itu mengupdate sebuah iklan akan memberikan bonus minuman keras bagi yang namanya Muhammad dan Maria gitu. Ini kan sangat pelecehan sekali ya. Maksudnya gini, mereka yang untuk mengajak kepada kemaksiatan aja luar biasa gitu ya. Mereka menggunakan platform digital, menggunakan ya ornamen-ornamen lainnya lah ya. Bahkan mereka ada tim marketing khusus gitu. Dan followernya juga nggak sembarangan ya. Ada ini Instagramnya, ini ada 365.000. Ini lumayan banyak berarti kan yang memfollow aktivitas di Holy Wings ini gitu. Dan ternyata mereka membuat konten yang sangat menyakiti kita semua ya. Alhamdulillah sih pihak kepolisian sudah sangat gercep ya, gerak cepat sehingga bisa menangkap pelaku-pelakunya. Nah, ini tandingannya nih kurang lebih ya. Jadi di Masjid Jogokarian tadi pagi bikin tandingan ya. Lucu-lucuan lah lebih tepatnya gitu ya. Bahwa yang namanya Muhammad dan Maryam akan mendapatkan tumbler dan lain-lain gitu. Nah, ini kondisi tadi pagi nih gitu ya. Jadi lumayan banyak alhamdulillah yang hadir. Bisa mampir kapan-kapan ya. Jadi maaf, ini video di sini kedengaran ada suaranya nggak ya? Maaf. Kedengeran Ustaz. Ada. Kedengeran. Ada suaranya ya? Ada. Oh ya udah oke. Jadi intinya umat Islam itu kalau kita itu memanfaatkan digital juga bisa survive gitu ya. Nih bayangkan nih, jadi hanya cuma 1 hari kalau nggak salah mengumumkan yang namanya Muhammad sama Maryam, nih dapat tumbler, wah luar biasa yang hadir nih ya. Jadi sama kupon apa istilahnya, kupon belanja ya, belanja di pasar Jogokarian. Jadi ada apa ya, optimisme lah kalau saya melihatnya bahwa ranah digital ini
bukan semata-mata ranahnya maksiat gitu ya, tapi juga ada sisi positif yang di situ kita bisa menyebarkan fikroh, bisa menyebarkan kebaikan dan menyebarkan hal-hal positif lainnya lah ya, yang kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang lainnya. Bahkan banyak sekali ya kalau saya melihat di kajian musyawarah itu, para artis itu banyak yang tersentuh hatinya hanya gara-gara video singkat dari salah satu ustadz gitu. Jadi makanya motivasi saya belajar mengedit video itu salah satunya siapa tahu dari video yang kita edit cuma 1 menit, 2 menit jadi jalan hidayah orang, itu kan luar biasa ya. Nanti tiba-tiba kita di yaumul hisab ketiban rezeki nomplok gitu ya. Kok tiba-tiba kita mau masuk neraka jadi masuk surga gara-gara ada sekumpulan orang yang masuk Islam atau mungkin dapat hidayah gara-gara video yang kita edit gitu sih. Itu motivasi saya kenapa membuat ini ya. Oke, ini sebagai overview aja yang sudah mendahului dakwah digital ya. Ada teman-teman dari Shift Media, dari timnya Ustadz Adi Hidayat, mereka follow view-nya itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini saya coba memotret nih. Tadi pagi saya coba overview terkait produknya produk digitalnya Majelis Manis. Followernya baru 600-an followers gitu ya. Padahal kalau terus YouTube-nya juga sudah banyak videonya gitu ya. Cuman saya lihat view-nya masih belum banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti sempat 25.000 Ustaz. Kenapa Ustaz? Sempat 24.000, cuman kemarin Ya. baru kehapus. Oh, buat baru lagi berarti. Baru lagi, betul. Itu risiko Ustaz. Biasanya kalau konten-konten dakwah biasa kayak gitu tuh, dihapus. Iya, oke ya, nggak apa-apa. Ini kita, apalagi tadi kata Ibu Puput ya, 0 follower pun kalau di TikTok bisa sampai di kunjungin ratusan bahkan ribuan orang gitu ya. Jadi ini kalau video konten-konten ini kita permak, insya Allah jauh lebih optimal lagi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi silakan Bapak dan Ibu semua menyiapkan aplikasi yang kemarin sudah saya share ya. Jadi ada 2 aplikasi utama yang akan kita pakai. Jadi bacanya itu CapCut atau CapCut gitu ya. Pokoknya begitulah ya. Mungkin yang bahasa Inggrisnya jago CapCut atau apa gitu ya. Terus AV Player gitu. Itu silakan yang udah install silakan install. Kalau yang belum ya nanti bisa nyusul gitu ya. Terus yang kedua, ini tahapannya dulu, nanti prakteknya setelah slide ini. Yang kedua, siapkan konten suara gitu ya. Konten suara mungkin untuk latihan nggak usah berat-berat, ini aja di WA itu kan ada ini ya, record suara, pakai itu aja, bicara mungkin sekitar 2-3 menit gitu ya. Terus nomor 3, searching video footage ya. Ini kalau bisa video footage yang no copyright ya. Ini tujuannya untuk visualisasi aja. Terus searching background ini lebih ke musik ya, suara musik. Video yang pernah saya posting di grup pelatihan itu kan sebenarnya nanti saya ceritakan historinya ya. Terus yang kelima, convert suara ke audio visualizer. Nah, ini poin 5 ini nanti menggunakan AV Player gitu ya. Terus poin 6 menggabungkannya menggunakan CapCut. Terus nanti kita coba perlihatkan generate auto text caption. Jadi kalau misalnya ceramah itu panjang gitu ya, kalau teman-teman ngedit satu-satu nulis apa yang diomongkan sama narasumber, waduh itu capek banget gitu ya. Nah ini di aplikasi CapCut ini sudah ada itu mendeteksi suara. Jadi voice di-convert ke ke dalam bentuk tulis. Jadi dalam waktu cepat langsung ada teks, running text di bawahnya atau captionnya. Ya, jadi terus yang akan saya sampaikan ini memang hanya video singkat gitu ya. Jadi video dakwah efektif 1-2 menit. Bahkan tadi kalau TikTok malah cuma 10 detik ya. Gitu. Jadi harapannya apa? Jadi harapannya gini. Jadi dengan tren bukan manusia ya, mungkin boleh dibilang saya pribadi atau mungkin rekan-rekan semua cenderungnya itu kalau kita nonton video itu udah lebih dari 3 menit itu cenderungnya boring gitu ya, bosan gitu. Kecuali memang kita lagi mendengarkan ceramah
kajian yang memang itu kita tertarik gitu. Tapi kalau tiba-tiba muncul di storyline ya, atau mungkin kita buka Instagram, buka TikTok, terus muncul video yang agak lama, itu nggak menarik gitu ya. Makanya target dari kita webinar pada malam hari ini adalah membuat video singkat, tapi dari voice note yang istilahnya nggak berharga gitu ya, hal yang biasa, kita coba permak menjadi yang luar biasa. Oke, kita praktek. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi rekam aja suara kita gitu ya. Mungkin kalau saya, mungkin dari sini saya coba ceritakan gitu ya. Jadi terus terang belajar edit video ini saya belajar baru kurang lebih 2 bulan terakhir ya. Jadi pas Ramadan kemarin, di awal Ramadan saya coba ini, kok kayaknya bagus ya kalau bikin video-video singkat gitu. Akhirnya saya dan rekan-rekan membiasakan setiap hari saling tausiah, memberikan tausiah maksimal 3 menit gitu. Jadi di grup pengajian saya yang isinya sekitar 8 orang, masing-masing orang memberikan tausiah apa aja, pokoknya terkait keislaman, motivasi atau apa, 3 menit. Jadi, dan ternyata setelah Ramadan masih berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi setiap pagi, siang atau sore ya tergantung waktu kita gitu, memberikan tausiah. Jadi misalnya contohnya tausiah tentang hari kematian. Nah, udah 3 menit aja itu, nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih biasanya cenderungnya ini. Nah, untuk awalan, kalau agak bingung membuat konten ini, dibaca aja gitu ya, baca artikel terkait konten materi tersebut. Meskipun nggak gampang gitu ya, tapi itu lumayan untuk melatih kita juga untuk itu. Kalau misalnya kita meniatkan konten dari suara kita untuk didakwahkan kepada orang lain. Tapi ada juga opsi yang kedua, misalnya ada sobat kita, teman kita yang memang beliau mubaligh atau mungkin ustadz yang biasa jago berretorika, menyampaikan materi, boleh kita rekam suara-suaranya. Beliau tausiah-tausiahnya gitu. Karena gini, kalau yang namanya bahasa teks tulis gitu ya, misalnya kita sekian teks, lebih dari 4 paragraf itu kecenderungannya kita udah bosan, kecuali materinya memang menarik ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada suara, itu kalau di sosial media kalau di digital marketing itu tingkatannya itu pertama itu adalah teks gitu ya. Setelah teks kemudian gambar, terus kemudian video. Video itu paling tinggi gitu ya. Jadi nilai engagement kalau di Facebook itu nilai engagementnya, kalau di Instagram atau TikTok algoritma mendeteksinya itu rankingnya lebih tinggi video daripada cuma teks gitu. Ya kita juga sama ya sebagai manusia, ketika ada pesan yang masuk ke WA kita hanya sekedar teks, cenderungnya kita abaikan. Tapi ketika ada video, apalagi di thumbnailnya itu judulnya bombastis gitu ya, atau istilahnya anak sekarang clickbait gitu, itu clickbait ya, itu menarik gitu. Nah ini sumbernya, jadi nggak usah pakai perangkat-perangkat yang canggih-canggih, cukup pakai WA, masing-masing kita pasti punya WA, itu rekam aja gitu. Kalau memang nggak ada, minta tolong temennya yang jago dakwah, suruh rekam. Nah itu ya. Itu, nah ini aplikasinya, nanti yang belum install silakan install. Ini ada CapCut, ini ada Eevee Multiplayer ya, gitu. Jadi sebenarnya 2 aplikasi ini ada yang versi berbayarnya gitu, maksudnya bayar. Cuman pakai versi yang gratisnya pun masih bisa gitu ya. Gitu. Oke, ini kita langsung praktek. Jadi bagi rekan-rekan semua yang connect dengan laptop bisa paralel. Jadi ini kita ngomong terus. Ada juga HP yang untuk kita praktekkan, itu akan lebih ini. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini banyak banget, berlimpah sekali di YouTube gitu. Karena 2 bulan yang lalu ketika saya mau mencoba bikin editing ini juga sumbernya dari YouTube. Karena kalau saya memang tipikal belajar sendiri ya. Kalau diajarin ya untuk sekedar ini aja, pintu gerbangnya gitu. Saya waktu itu cuma nanya ke teman-teman,
kalau edit video pakai apa ya gitu ya. Oh, pakai CapCut. Nah, saya coba cari. Nah, tapi ada beberapa rekan-rekan mungkin yang memang sukanya dibimbing gitu ya. Nah, ini silakan ini platformnya. Selain CapCut sama AV Player, ini yang kalau bisa itu teman-teman punyai, itu ada yang namanya noise reduce ya. Ini gunanya kalau misalkan tiba-tiba gini, pas kita lagi rekam gitu ya, terus ada suara apa ya, buka pintu gitu. Nah, kalau nggak pakai ini bisa menghapus itu suara itu noise gitu ya. Jadi sifatnya noise itu kan ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendahnya itu langsung di filter gitu ya. Terus ini save from sama YouTube download, ini gunanya untuk mendownload video-video atau mungkin voice yang akan kita download nantinya. Gitu. Oke, jadi poin 0 banget ketika sebelum memulai ini siapkan aplikasi ini gitu. Kalau belum punya aplikasi ini ya mungkin ada sejenis aplikasi yang lain, silakan mungkin kalau mau explore, tapi untuk pelatihan pada malam hari ini menggunakan ini ya. Selanjutnya buka aplikasi AV Player gitu ya. Silakan rekan-rekan membuka aplikasi AV Player yang sebelah kiri ini yang warna biru ya. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Ini saya sudah install sebelumnya, udah saya record ya. Kenapa? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ketika audio WhatsApp itu teman-teman atau Bapak dan Ibu semua udah rekam, nanti otomatis kedetek di sini nih. Jadi audio tanggal misalnya 23 Juni itu nanti langsung muncul nih biasanya gitu. Nanti kedetek di sini. Dari sini kemudian silakan langsung pilih gitu ya. Sama pilih visualizer gitu ya. Jadi langsung aja. Bagi yang belum, kalau memang misalnya nanti di tengah jalan ada pertanyaan, langsung ini aja, raise hand aja, tanya aja langsung, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita sudah milih ya ceritanya ya. Jadi ketika sudah milih, jadi kita udah milih ini di bagian pojok atas bagian kiri ini yang ada 3 ini ya, namanya burger apa tuh istilahnya tuh. Itu klik aja di sini, nanti akan muncul seperti ini nih. Nah nih ya, nanti akan muncul seperti ini. Saya coba akan jelaskan yang diperlukan untuk pembuatan video ini, yaitu hanya bagian ini visualizer ya, visualizer. Jadi ketika visualizer itu diklik, nanti akan muncul seperti ini otomatis. Jadi suara dari audio itu akan kedetek di sini. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercantik video gitu ya. Seperti yang kita sudah sering kita lihat gitu ya, kalau ada video dakwah atau video apapun ada ininya, itu akan mempercantik gitu. Ini kemarin ada yang nanya, ini pakai audio visualizernya pakai apa? Nah, ini pakainya aplikasi AV Player gitu. Ini ada banyak jenisnya sebenarnya kalau rekan-rekan mau nyari gitu ya. Ini ada yang modelnya begini, ada yang warna-warni, ada yang melingkar. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan konten yang akan diposting gitu. Apakah itu, tapi karena kontennya dakwah, kemungkinan hampir semua postingan yang saya buat itu yang standar aja, yang warna putih ini ya. Ini warna ini pun bisa diedit ya rekan-rekan semua. Caranya dengan apa? Caranya dengan klik yang ini, klik yang sebelah bar tadi yang autolizer. Nah ini ada warna putih. Ini kalau warnanya dirubah itu nanti bisa berubah misalnya jadi merah gitu. Jadi contohnya ini. Jadi ini otomatis visualnya di merah. Kalau misalnya dirubah jadi biru gitu. Jadi ini untuk visualisasi ya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita sudah oke fix, kita menggunakan yang warna putih aja gitu ya. Selanjutnya diekspor. Caranya ekspor adalah klik yang sebelah kanan ini yang ada bagian atas kanan yang ada tombol kayak tanda panah ke bawah ini ya, ini klik aja langsung ya, klik.
Nanti di situ akan muncul seperti ini. Nah, silakan dipilih ini apa namanya? Ini kan tadi ada 2 ya, ada 2 opsi, ada 30 terus 7,5 Mbps, ada 6 Mbps. Kalau misalkan, jadi gini, kalau yang space-nya HP-nya mungkin terbatas, pakai yang paling kecil aja, yang paling rendah ya 25. Tapi kalau misalnya space-nya banyak, boleh pakai 30. Dan itu pun bisa diatur sebenarnya sesuai dengan kemauannya kita. Ini di sini kan ada video bitrate, ada. Cuman kalau untuk awalan ikutin saja yang ada gitu ya. Oke, setelah itu klik export ya. Setelah klik export, nanti menunggu beberapa saat ya. Ini lagi proses nih, sekitar sesuai dengan lama ini ya videonya ya. Kalau videonya paling 3 menit, paling 3 menit juga gitu. Nah, ini karena yang saya pakai itu adalah aplikasi gratisan gitu ya, makanya banyak iklannya di sini nih gitu ya. Nanti kadang-kadang kita perlu sabar-sabar aja gitu. Nah, ini pelan-pelan 71%, udah 99%, udah selesai ya gitu. Nah, ini nanti ini udah selesai jadi ini gitu. Ini tahap ketika untuk menampilkan visualizer ya. Selanjutnya nah ini ada tahap berikutnya yang saya berawal dari gini. Itu kok ketika ada suara dakwah gitu, kok backsound-nya kok menarik gitu ya. Nah, ternyata banyak banget itu instrumen di di YouTube itu yang menyajikan suara-suara yang menarik-menarik gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti coba sendiri gitu ya. Jadi cari aja keywordnya, apakah instrumen puisi atau mungkin audio atau backsound atau ya tergantung musik yang akan dicari ya. Ini banyak sekali ini contohnya ada instrumen sedih gitu. Jadi kalau konten-konten yang sifatnya menyentuh hati kayak misalnya tazkiyatun nafs gitu, itu agak cocok nih ketika backsound-nya itu seperti ini gitu. Atau ini dicari aja nanti ya. Sampai di sini nah ini contohnya saya milih yang instrumen puisi sedih ini ya. Ya. Oke, selanjutnya ke tahap berikutnya kita search video footage. Jadi ini sebenarnya setelah ini kita akan download gitu ya. Tapi sebelum download saya coba sekalian aja kita pencari ya. Mencari video footage. Footage itu artinya adalah video mentah gitu. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua itu mencari video footage-nya yang no copyright gitu. Jadi biar kalaupun nanti mau di-re-upload ulang di YouTube aman gitu ya. Cuman ya tergantung niatnya teman-teman semua. Kalau misalnya niatnya bikin video pendek sekitar 3 menit tapi untuk di-broadcast ke grup-grup WA gitu, itu juga kalau itu kan nggak perlu pakai no copyright pun no issue gitu ya. Tapi ada etika, jadi ketika misalnya kita mau download atau apa, baiknya kita like juga atau share atau subscribe juga. Ini kebetulan saya belum subscribe karena untuk menghargai konten kreator yang sudah menciptakan ini. Nah, ini contoh footage yang akan saya download gitu ya. Jadi banyak sekali, melimpah ratusan bahkan ribuan mungkin ya video-video menarik ini bisa dicoba gitu ya. Nah, ini kalau mau ini selanjutnya kita save gitu ya. Nah, cara nge-save-nya nanti ada di tahapan berikutnya. Selanjutnya kita akan membuka web untuk download video gitu. Jadi ini aplikasinya banyak sekali. Jadi silakan teman-teman menggunakan aplikasi yang biasa pakai apa, silakan ini aja gunakan ya. Saya pakai websitenya itu ini ya yang y2mat.com gitu ya. Kenapa pakai ini?
Ini di sini banyak banget ini ya, bisa download dalam bentuk audio, MP3, bisa download dalam bentuk video atau MP4. Nah, ini pas tekan aja nanti link yang akan kita download gitu. Baik itu tadi audio ataupun video, itu di sini caranya ya. Oke, ini juga sama, cara download video footage itu tahapannya sama, jadi buka ini Y2 Meet gitu ya. Jadi nah ini ya. Nah, ini. Jadi kita bisa milih. Jadi bisa milih apa tuh namanya? Ukurannya, ukuran gambarnya ya. Nanti silakan dipraktekkan di masing-masing. Selanjutnya download video footage sudah ya. Juga sama. Oke, jadi kita tahapannya kita sudah menuju ke tahap 5 bahwa kita tadi sudah searching video footage-nya, kita sudah searching apa tuh namanya background suaranya, suara sedih atau mungkin suara mendayu-dayu atau apa gitu. Terus kita juga yang ketiga sudah mengkonvert nih suara pembicaranya, dalam hal ini ustadznya gitu ya, ke dalam yang apa tuh istilahnya tuh audio visualizer gitu ya. Sekarang saatnya kita menggabungkan ramuan-ramuan tersebut ke dalam aplikasi CapCut ya. Silakan buka aplikasi CapCut-nya. Jadi kalau rekan-rekan sudah biasa menggunakan aplikasi video editor, ini kurang lebih konsepnya hampir sama gitu ya. Ini tahap pertama yang akan kita buka adalah file audio visualizer ya. Jadi silakan buka aplikasi yang tadi yang udah kita convert ya. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Jadi nah, enaknya di aplikasi CapCut ini kita bisa ini apa tuh namanya? Bisa mengcrop video gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Ini karena di bawah ini ada tulisan yang mengganggu, makanya saya potong gitu. Jadi kalau biasanya kan gambar itu, nah ini nih contohnya ya. Nah ini, saya akan motong tulisan AV Player yang ada di sini nih, yang di bawah ini. Kan ini mengganggu sekali, ini jadi jelek gitu. Itu caranya dengan hanya mengklik filenya ini, terus klik crop ya, ini crop ya. Nah ini langsung, jadi seperti kayak gambar kalau di PowerPoint ya, tinggal di drag and drop, tinggal dikecilkan, udah selesai. Jadi nanti ininya udah nggak muncul gitu. Di antara nah, tahapan pertama kita udah selesai bahwa kita sudah import file audio visualizer. Tahap berikutnya adalah menambahkan audio background. Tadi kan kita sudah mendownload misalnya lagunya lagu yang sedih tadi gitu ya, background musik yang sedih. Nah, kita ambil caranya masuk di bagian audio. Ya, ini klik sini. Setelah itu nanti masuk di bagian from device. Nah, di sini kita cari. Nah, ini contohnya saya mau pakai backsound-nya itu instrumen musik yang sedih. Nah, ini yang tadi yang kita download nih. Nah, ini dari sini kemudian sama seperti tahapannya seperti yang ada di yang pertama tadi kita audio visualizer. Oke, selanjutnya ke tahap ketujuh. Ini yang penting nih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kecilkan volume background dan naikkan volume konten utama. Jadi jangan sampai suara pembicaranya atau mungkin ustadznya atau mungkin suara kita itu kalah dengan suara background-nya. Jadi caranya bagaimana? Seperti ini. Jadi misalnya kita akan mengecilkan suaranya background, gampang tinggal diklik aja di kursor yang bagian background, kecilkan misalnya jadi 23.
Sebaliknya, kita akan menaikkan suara utama kita atau mungkin suara audionya gitu ya. Itu menjadi optimum gitu. Ini klik volume. Jadi misalkan 487 atau mungkin sampai dibablaskan sampai 1000 juga boleh, silakan gitu ya. Jadi di tahap ini kita sudah menggabungkan nih antara suara dengan background itu udah kita gabungkan. Gitu. Biar pada hari ini meter ilmu kita adalah hati kita. Nah, oke. Insya Allah gampang. Nanti bisa bisa dibaca ulang di slide-nya. Nanti saya share di grup ya. Selanjutnya adalah tambahkan video footage yang sudah di-download. Tadi kan kita sudah mendownload audio, kita juga sudah mendownload udah mengupload audio visualizer. Berikutnya kita akan menambahkan video yang udah kita download tadi, yaitu video terkait pemandangan ya tadi ya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian overlay ya. Saya ulangi lagi ya, kita mulai lagi ya. Jadi masuk ke bagian overlay ya, ini di bagian sini overlay, diklik. Selanjutnya add overlay. Nah, di sini nanti pilih video yang akan kita jadikan. Ini contohnya nih. Nah, ini udah muncul nih. Ya, ini yang video yang tadi kita download. Jadi dalam tahapan ini memang ini ya, masih acak-acakan. Jadi kita kan ini videonya masih ada di atasnya grafik-grafik yang ini gitu. Nah, caranya bagaimana biar si videonya itu bisa di bawahnya itu. Nah, nanti ada tahapannya, caranya seperti ini nih. Caranya ada di 99 ya. Jadi di tahap nomor 8 kita udah upload terkait video footage. Di nomor 9 kita akan klik spice ya, dan filter dan atur ukuran audio visualizer. Maksudnya bagaimana? Nah, kita coba lihat. Jadi ini kan video utama masih ada di istilahnya apa ya, layer paling atas gitu ya. Layer paling atas. Pastikan kalau misalkan video ini ada suaranya kita nolkan gitu ya. Seperti ini nih. Jadi kita nolkan suaranya sampai 0. Karena apa? Ini akan mengganggu nanti. Ada suara lain di luar background sama konten gitu. Makanya kita nolkan dulu. Setelah kita nolkan, bagaimana caranya nih biar posisinya ada di belakang? Klik yang ini ya, splice ya. Splice bukan splice ya. Klik bagian splice, terus pindah ke bagian filter. Ya, jadi ini posisinya udah berubah nih, bahwa audio visualizer-nya di atas, videonya ada di belakang. Gitu. Nah, di tahapan ini insya Allah sangat mudah ya. Ini kan besar sekali nih, teman-teman semua. Bagaimana caranya? Ini bisa tinggal diklik aja, tinggal kecilkan aja nih. Jadi kita kursornya taruh di sebelah audio. Nanti kita tinggal geser pakai jari aja gitu ya, kecil-kecilan itu. Nanti udah tinggal ditaruh sini. Nah, ini udah cantik nih ya. Nah, tinggal sesuaikan aja. Videonya mulai dari mana? Misalnya videonya mau dari sebelah sini, nanti tinggal di split ya istilahnya, di-cut aja video mulainya dari mana. Ini contohnya saya akan men-split, saya akan mulai dari sini aja nih gitu ya. Ya udah tinggal di-cut di sini. Ini di-cut, terus ini di-delete yang sebelah kirinya nih, yang karena tadi nggak penting, kita delete. Udah ya, delete. Terus ini kita geser ke sebelah kiri, jadi nanti jadi awalan dari video. Terus kita geser gitu ya, sampai ke sebelah mentok. Nah, nanti awalannya dari sebelah ini, dari awalnya tadi video yang lain, sekarang ketika itu udah dipotong, maka awalannya akan sesuai dengan video yang akan kita pilih. Biar pada hari ini. Oke, tahapan berikutnya adalah menambahkan judul. Nah, ini kalau ini sih paling gampang ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi tadi kan udah nih audio sudah kita tambahkan, background sudah kita tambahkan.
video ilustrasi juga udah kita tambahkan. Sekarang tinggal menambahkan judul. Caranya sangat mudah, tinggal klik bagian teks ya. Ini teks sebelah ini. Ya. Klik bagian teks, terus add text ya, klik. Nah, itu muncul. Nah, ini tulis saja nih judulnya yang akan kita tuliskan. Ini contohnya salah satu video yang akan saya edit ini berjudul hati yang lebih luas dari dunia gitu ya. Dari dunia. Nah, kalau ini kita udah mengetikkan hati yang lebih luas dari dunia. Terus kita akan coba ubah fontnya. Caranya gampang, tinggal klik bagian style ya. Di bagian style ini banyak sekali Oh ya, sama size-nya ini ada di bawah, tinggal dibesar kecilkan. Insya Allah gampang kalau teman-teman latihan nanti dengan sendirinya mudah kok. Nah, ini kita mau ganti dengan misalnya warna kuning atau mungkin apa. Terus kalau untuk font Indonesia contohnya kita mau ganti yang lebih menarik. Contohnya kita mau pakai font yang kekasih ini ya, yang sebelah kiri. Nah, jadinya seperti ini. Udah sangat simpel sekali ya. Nah, tinggal ini dibesar kecilkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di tahap ini kita udah hampir selesai nih. Jadi kalau bikin video ini kurang lebih sudah 70% lah ya, gitu ya. Kita tinggal menambahkan nama ustadznya atau apanya gitu. Ini juga bisa diganti dengan logo gitu ya. Nanti misalnya rekan-rekan mau menambahkan logo, nanti tinggal ditambahkan logo aja. Itu sangat mudah. Ini menambahkan edit font judul tadi sudah ya. Nah, ini ketika mau menambahkan nama ustadznya nih gitu ya. Nah, ini tinggal di copy paste aja, masuknya itu di bagian ini misalnya judulnya sudah jadi nih ya. Sudah jadi, klik aja di bagian copy ya, di copy. Nah, ini udah ini sama, tinggal diedit aja fontnya. Cara menggantinya sama dengan style. Nanti ini ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya putih, makanya putih. Size-nya juga kita bisa kecilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Sama ukuran fontnya juga bisa sesuaikan. Oke ya, seperti ini. Nih, saya sengaja rekam sebelum kegiatan ini biar mempercepat, karena pengalaman saya sebelumnya ketika memberikan webinar atau apa kondisi live, khawatir di tengah jalan ada trouble internet, itu jadi menghambat. Jadi waktunya jadi nggak bisa terkontrol ya. Oke, dari sini kita sudah melewati udah 90% ya. Judul sudah ada, background sudah ada, videonya juga sudah ada, audio visualizernya juga sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat ini video udah hampir jadi ya. Dan jika kita masih ini kita akan membuat audio caption. Jadi yang akan kita detek sebagai caption ya, atau mungkin caption lah ya tulisannya, itu adalah suara ustadznya. Jadi maka caranya bagaimana? Sangat gampang sekali. Jadi klik bagian teks yang di bagian bawah ini. Jadi kita keluar, kita klik bagian teks. Nah, ini kita bagian teks, klik auto captions ya, yang paling bawah ini, klik auto caption. Nanti akan muncul di sini original sounds-nya. Jadi nah kita bisa milih bahasa. Jadi kalau misalkan narasumber kita ternyata pakai bahasa Inggris, ya udah kita pakai pilihannya pakai bahasa Inggris, tapi yang akan tampil di situ. Tapi karena kita fokusnya untuk Indonesia, harusnya langsung bahasa Indonesia. Terus kita tunggu kurang lebih sekitar nggak nyampe 1 menit ya. Cuma sekitar 30 detik. Ini processing creating out caption-nya. Ini udah jadi gitu ya. Nah, ini udah selesai. Jadi kita meng-create, jadi omongannya si Ustadz selama 3 menit tadi itu udah otomatis ketulis di sini nih, convert. Jadi Bapak dan Ibu semua tidak perlu mengetikkan ulang gitu ya. Apa yang tuliskan, tulis, ketik ya. Itu hanya saja memang gini, kadang-kadang
captionnya di sini itu suka ini ya, suka bahasanya itu agak nggak tepat. Nanti tinggal diedit aja di situ. Misalnya, tapi overall dari pengalaman yang sebelumnya saya kerjakan itu akurat hampir 98% lah ya, kalau bahasa Indonesia ya. Jadi paling kita mereview aja udah pas atau belum gitu ya. Udah deh, kalau sudah sampai di sini, ini karena gratisan masih ada logo CapCut-nya. Terus tahapan berikutnya tinggal ekspor. Nah, cara ekspornya bagaimana? Ini udah jadi ini semua nih gitu ya. Ini tinggal klik ini yang pojok kanan atas, yang di bawah ini ya, yang kursor saya ini, yang ada tanda panah yang ke atas, klik aja di situ. Ya, klik. Di grup pada bahas lagi Bunda ini ya, Bun, minta rekamannya, Bun. Ya, di sini nanti tinggal halo. Coach ke itu komen tuh. Bentar. Halo, tes. Kedengaran suara saya? Ya, terdengar jelas. Ya, terdengar. Oke. Maaf, ini saya ini dulu. Hidden dulu. Oke. Klik sebelah kanan atas, ini yang bagian apa yang kayak panah ini, klik aja. Nanti kita tinggal pilih aja sesuai dengan yang akan kita mau. Semakin ke kanan otomatis resolusinya akan semakin bagus ya. Tapi kalau kita space dari memori disk HP-nya terbatas, ya mungkin pakai yang paling kecil aja, nggak apa-apa gitu ya. Frame rate-nya juga sama. Ini frame rate-nya itu apa ya? Kualitasnya ini mempengaruhi kadang-kadang di suaranya. Kalau semakin kecil semakin buruk biasanya. Ini semakin bagus ya, semakin smooth. Oke. Ini caranya gampang, tinggal klik aja. Misalnya ini kita pakai yang 700, tinggal ekspor. Kita tunggu aja sekitar, ini tergantung ini ya, tergantung lamanya video. Semakin durasinya panjang, ekspornya semakin lama. Semakin durasinya pendek, ekspornya semakin cepat. Gitu. Ini sengaja saya percepat. Jadi tiba-tiba 96%, udah jadi. Udah jadi. Ini videonya udah selesai. Silakan mencoba. Jadi nanti tinggal saya coba putar salah satu videonya, Hati yang Lebih Luas dari Dunia. Sudah sempat saya ini ya, apa namanya, saya share di apa, di kemarin tuh mana tuh ya, bentar. Hati, ini kita coba putar lagi. Kok nggak kelihatan ya? Oh ini nih, sorry. Oke. Nah ini. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah billah rahimakumullah. Mutiara pada hari ini adalah hati yang lebih luas dari dunia. Di antara barometer ilmu kita adalah hati kita. Semakin luas ilmu kita, akan semakin lapang pula dada kita. Simaklah dengan seksama mutiara kata Ibnul Qayyim rahimakumullah. Di antara yang dapat melapangkan dada adalah ilmu. Sungguh dia dapat melapangkan dada dan meluaskannya hingga dia lebih luas dari dunia.
Adapun kebodohan, dia menjadikan hati seseorang sempit, terhimpit dan terpenjara. Maka semakin luas ilmu seorang hamba, semakin lapang dan luas pula dadanya. Tapi ini tidak berlaku pada semua ilmu, namun hanya untuk ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, orang yang ilmunya bermanfaat menjadi orang yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, paling baik akhlaknya, dan paling berkah kehidupannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Sungguh ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Makanya kita dapati mereka yang ilmunya bermanfaat akan menjadi paling tegar dalam menghadapi musibah dan cobaan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah hati seseorang menjadi besar, lapang dan luas, semua masalah akan menjadi terlihat kecil dan kerdil. Dan jika kita masih menganggap ada permasalahan besar yang tidak sanggup kita hadapi, itu menunjukkan kecil dan kerdilnya hati kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ian, Bapak dan Ibu semua, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Bila mungkin kurang tepat, mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Saya kembalikan ke MC ya, Fodel. Alhamdulillah. Luar biasa. Satu lagi, ada ketinggalan. Jadi enaknya kita ngedit video dakwah, dengan sendirinya kita juga merasakan konten itu sendiri gitu ya. Jadi apa ya? Kan kalau yang namanya ngedit kan kita berulang-ulang, kita edit-edit, dengan sendirinya kita masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi memberikan efek positif ke diri kita lah ya. Itu mungkin cukup ya, Pak Jundi dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Terbatas ya untuk pertanyaan. Jadi kita karena sudah cukup malam ya, sampai jam 9 aja. Kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ingin bertanya bisa langsung atau sudah paham semua? Ini nanti insya. Oh iya silakan. Dari mana nih? Dari Budi Abdillah, Cirebon. Oke. Silakan, Pak Budi Abdillah di Cirebon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa yang ingin ditanyakan. Yang pertama, kaitannya tadi yang mengambil yang download dari video-video yang di YouTube ya kalau nggak salah. Ya, nah betul. Itu bagaimana gitu cara mendeteksinya bahwa itu aman, kita nggak melanggar hak cipta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita misalkan mengambil atau memotong video, contoh misalkan di channelnya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, nah itu apakah perlu izin atau bagaimana teknisnya, mohon penjelasannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kaitannya tentang durasi ya, apakah untuk yang di smartphone ini ada batas maksimalnya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya satu-satu. Yang pertama, ini langsung jawab atau bagaimana, Ustadz Jundi? Ya, silakan langsung jawab. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita mau cari video untuk yang itu ya, tadi yang saya sudah paparkan tadi, itu biasanya itu si pembuat footage-nya itu udah menuliskan ada tulisan no copyright, Pak. Jadi pastikan itu kalau bisa cari yang no copyright.
Tapi sebenarnya kalau nanti ke depan kita mungkin sudah advance, sudah punya tim sendiri gitu. Kayak seperti yang tadi saya paparkan di timnya Shift ya, yang Bermuda Hijrah itu, mereka sekarang udah buat sendiri tuh konten video pakai drone itu, pakai sendiri itu. Jadi aman. Tapi kalau memang belum, cari di YouTube-nya itu yang ada tulisan no copyright ya. Itu insya Allah di situ nanti kita aman untuk dipakai bebas gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan mau motong-motong ceramahnya Ustadz Adi Hidayat atau mungkin ustadz-ustadz yang lain gitu. Itu masalah ini aja sih ya, masalah etika gitu. Baiknya itu izin ya. Izin di mana tuh? Kan mereka ada channel media sosial medianya gitu ya. Apalagi kalau memang itu nanti kita gunakan untuk komersial, nah itu agak-agak ini. Karena saya ada pengalaman, ada kawan saya di Bandung ya dulu ya, dia sempat motong videonya ceramahnya Ustadz Adi Hidayat untuk jualan Al-Quran gitu. Singkat cerita, dia akan iklankan di Facebook tuh, dan ternyata viral sekali tuh produknya, laris manis. Ternyata dari tim medianya Ustadz Adi Hidayat istilahnya tuh menjapri ke kawan saya untuk inilah kok nggak izin nggak gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang ini yang harus izin. Tapi sebenarnya mereka nggak ngelarang gitu ya. Coba cuma ngizin karena biar ini aja. Khawatirnya potongan video yang dipotong itu ada konten yang berbeda maknanya dari apa yang dimaksudkan gitu. Itu lebih ke situ sih, etikanya aja ya. Tapi kalau misalkan si pemiliknya itu bebas aja silakan. Ini agak rawan itu ketika untuk muatan-muatan yang sifatnya ini ya, yang sifatnya kontroversial. Misalnya contohnya terkait politik atau apa, itu kan agak sensitif ya. Kadang-kadang pernyataan, misalnya contohnya di ELC gitu ya, kita motong pernyataannya si A gitu. Kalau kita nggak benar-benar itu khawatirnya beda makna, itu juga berisiko gitu. Makanya baiknya izin ya. Itu bagian dari akhlak Islami aja sih. Jadi, tapi kalau memang konten kita adalah konten kebaikan gitu ya, maksudnya nggak terlalu minim dari hal-hal yang sifatnya buruk gitu. Baiknya ya kalau minimal izin, kalau memang nggak bisa izin, kita cari referensi ustadz yang gampang aja gitu ya. Makanya kalau yang tadi yang saya udah buat itu suaranya itu adalah suara teman pengajian saya gitu, jadi original gitu ya, jadi nggak pusing. Beliau juga oke, bahkan beliau malah suka, dan itu pun saya juga niatnya bukan untuk komersial juga. Meskipun saya upload di YouTube, tapi tujuannya semata-mata untuk menyebarkan pesan aja. Itu. Terus yang ketiga tadi pertanyaan apa ya? Saya lupa tadi. Jadi kurang lebih begitu ya, Pak Budi ya. Jadi kalau bisa yang ada tulisan no copyright-nya, kalau misalnya ini. Iya. Yang ketiganya itu Pak, soal ukuran maksimalnya berapa? Ukuran ya. Kalau itu sebenarnya ini Pak, sesuai dengan space dari ini HP kita gitu. Kalau yang sejauh ini, saya pernah nyoba sampai di atas 15 menit masih bisa itu, Pak. Cuman efeknya ini, ukuran filenya gede banget. Sampai waktu itu sampai 600 mega kalau nggak salah. Tapi kalau space HP kita, karena sekarang ada yang sampai 1 tera ya HP ya. Itu no isu sih gitu. Cuman saran saya gini, Pak. Saran saya, untuk aplikasi CapCut ini baiknya itu untuk video-video pendek aja gitu, karena yang namanya smartphone ini memang agak kurang kompatibel optimal kalau untuk video yang durasinya panjang, mungkin 1 jam atau mungkin karena didesain bukan untuk itu gitu. Kalau memang misalnya kita mau mendesain untuk video yang sifatnya long term gitu, yang panjang, itu baiknya nanti menggunakan aplikasi yang berdasarkan desktop, Pak. Itu jauh lebih bagus. Banyak kok aplikasi yang desktop gitu ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya atau apa itu. Nah, tapi khusus untuk smartphone, saran saya memang untuk video-video yang sifatnya pendek aja. Jadi nggak yang maksimal 5 menit lah, kalau memang mau panjang dikit ya. 1 menit juga cukup. Gitu sih, Pak. Tapi pada prinsipnya boleh panjang aja, silakan semampu space ini kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Jazakallah khair.
Jazakallah Sama-sama, khairan. Pak Budi ya. Masih ada waktu 9 menit lagi, silakan yang ingin bertanya. 9 menit lebih ya. Izin boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Yang pertama ini mungkin ada 3 hal ya. Yang pertama, tadi kan Coach, kalau misalnya kita punya audionya, rekaman kajian ustadz-ustadz kita gitu tadi ya. Terus misalnya audio itu kan panjang ya. Terus kita tuh ingin mengambil bagian tertentu aja kan, berarti tadi tema apa sih yang mau kita angkat kan kita penggal di situ gitu ya. Terus kadang di tengah perkataan itu kan atau ceramah itu ada yang sebenarnya kita ingin potong tuh kayak gitu. Nah itu tipsnya gitu, karena kan untuk melihat di bagian mana sih kita nanti tepatnya memotong itu gimana Coach gitu. Jadi Oke, baik Bu. Jadi caranya yang pertama kalau misalnya Ibu mau itu di-download dulu videonya Bu. Tadi caranya. Jadi di-download dulu videonya, ceramahnya itu misalnya ceramahnya 30 menit ya. Di-download dulu. Setelah itu caranya seperti yang tadi di tahapan nomor berapa tadi ya? Sebentar ya. Tahapan di tahapan nomor jadi ini tahapannya mirip seperti ini. Jadi nanti video YouTube-nya itu di-download aja, Bu. Jadi nanti misalnya ceramahnya berapa menit download gitu. Cuman konsekuensinya memang jadinya kan panjang ya. Space-nya juga besar. Terus nanti di bagian sini nih, sebentar. Di poin nomor di poin nomor 8 nih. Jadi di bagian sini nih. Ini saya coba putar ulang. Ya. Sini bukan ya. Bukan. Nah, ini nih. Jadi caranya gini, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu itu sudah ada videonya contohnya. Ini contoh aja gitu ya. Jadi tinggal di ini aja, tinggal diklik range yang mana yang mau kita cut gitu ya. Misalnya ini di antara ini sampai ini di bawah ini ada ini ada split, Bu. Ada fitur split di sini, Bu. Jadi nanti misalkan yang akan kita cut di antara misalnya menit ke-3 sampai menit ke-4 gitu. Nanti di fitur yang split ini bisa ditentukan, ini startnya dari menit ke-3 aja sampai ke 3:50 gitu aja, Bu. Nah, dari situ nanti otomatis yang tersisa adalah video yang kita sisakan itu, yang lainnya hilang gitu. Paham nggak kira-kira, Bu? Jadi pakai aplikasi ini. Berarti kita tuh harus nyimak dulu, terus kalimat yang mau dipotong itu ada di menit keberapa tuh harus kita perhatiin gitu ya? Benar. Gitu. Soalnya ya kalau kita nggak nyimak kan kita nggak tahu juga ya. Iya, maksudnya kita perhatikan pada kalimat itu ada di menit keberapa, nanti ketika motong di situ ya. Benar. Kurang lebih gitu. Cuma memang effortnya agak lumayan panjang ketika si videonya panjang banget ya, Bu ya. Iya. Satu-satu harus kita cek gitu ya. Itu sih paling ini ya. Karena ya begitu sih kurang lebih, Bu. Ada lagi, Bu? Yang kedua itu Coach, kalau misalnya saya tuh pernah lihat video itu yang kayak menggabungkan beberapa video ya. Jadi ada yang videonya tampaknya jelas gitu, terus ada lagi yang gambar yang berjalan juga tapi nampak agak-agak sebagai background gitu ya. Jadi agak buram gitu. Ini misalnya ini gambar ceramah ustadznya itu ada, tapi samping itu juga ada gambar berjalan lainnya gitu. Gimana terus yang terakhir itu Coach, perlu nggak sih semacam ada pembuka dan penutupnya itu gitu, kayak misalnya tadi ada ucapan atau ada videonya juga atau apa gitu. Kalau ini kan tadi langsung masuk ke konten ya, misalnya menurut Coach itu perlu nggak ada hal semacam gitunya, ada opening dan closing-nya itu? Ya, oke. Saya jawab dulu yang nomor 2. Nomor 2 itu sebenarnya pakai fasilitas ini, Bu. Jadi itu sebenarnya 2 video yang digabung jadi satu, Bu. Jadi ini kan kalau ini kebetulan nanti videonya cuma satu ya. Nanti Ibu jadi ada video yang satu sebagai background, yang satu nanti yang muncul muka ustadznya misalnya gitu ya. Tapi ya itu nanti berarti itu sebenarnya 2 video yang digabung, Bu. Jadi nanti ukuran video yang satunya dikecilkan aja. Jadi nanti dengan durasi yang sama nanti akan
berjalan bersamaan gitu. Yang kedua. Terus sama yang ketiga, terkait prolog atau enggak itu lebih ke selera aja sebenarnya Bu. Jadi memang untuk yang event pada malam hari ini yang kita paparkan baru basic dulu ya. Jadi kita belum sampai ke bahasan terkait apa istilahnya itu prolog sebuah video gitu. Tapi itu nanti dipakai ketika video udah jadi kita potong yang bagian mananya. Tapi baiknya memang ada kalau untuk ini ya, kalau untuk menarik audiens baiknya kan ada potongan misalnya 5 detik atau 10 detik yang itu konten utama gitu maksudnya Bu ya. Sebagai prolog atau apa itu dibebaskan aja Bu. Begitu. Jadi nggak ada pakem yang harus bagaimana. Ini kebetulan untuk yang tadi saya sharing itu adalah pure ini aja sih, pure kayak tausiah yang biasanya tausiah itu dalam bentuk tulis dari A sampai Z gitu ya. Ini saya convert aja. Awalnya sekitar 1 bulan itu awalnya dulu itu ini saya itu di grup saya itu tausiahnya itu kayak gini nih kayak gini nih audio kayak gini aja sekali 2 kali oke sih no issue nggak masalah gitu cuma lama-lama bosan juga cuma dengerin ini gitu ya tapi ketika sudah divisualisasikan dalam bentuk ini ternyata saya coba share di grup di luar pengajian saya ternyata ini responnya lumayan gitu ya. Jadi intinya kreativitas dari masing-masing kita, Bu. Jadi sebenarnya aplikasi CapCut ini kalau diekspor ini sangat luar biasa ya. Jadi banyak banget fitur-fitur yang tersembunyi yang bisa kita ekspor gitu ya. Bahkan kalau tadi yang yang pertama narasumber menyampaikan, di aplikasi ini itu juga kita bisa create ini video untuk konten TikTok di sini dengan gampangnya gitu ya. Bisa cuma gambar-gambar gitu ya. Nanti bisa dicari yang bagian template ya. Mungkin di next ini aja pertemuannya. Mungkin itu ya Bu ya. Nanti kalau kurang lengkap boleh ditanya di grup. Nanti saya coba carikan sumber referensinya. Nanti kalaupun saya belum tahu, nanti saya kasih linknya untuk dipelajari gitu ya Bu ya. Oke, siap. Makasih Coach. Sama-sama. Masya Allah luar biasa. Sudah 21:24. Kita 12 bukannya Ustadz. Insyaallah. Ini aja mungkin ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan kita alihkan ke grup aja mungkin ya. Coach ya. Boleh. Gitu aja mungkin karena sudah malam juga. Saya khawatir teman-teman yang ada di daerah nih, terutama di Nabire dan lain-lain sudah. Oh iya, beda 2 jam di sana ya. Iya, beda 2 jam. Udah setengah 12. Iya. Baik, untuk itu mari bersama-sama. Alhamdulillah semoga acara ilmu yang disampaikan oleh Coach Rofi dan Mbak Pupu tadi bisa kita serap semua dan setidaknya banyak yang nyangkut lah ya. Dan kita mudah-mudahan bisa langsung mempraktekannya. Teman-teman bisa langsung praktek juga ya dari grup nanti insya Allah. Dari grup sendiri akan memfasilitasi hasil kreasi teman-teman semua. Kita akan muat di sosial media kita ya, baik di Instagram, TikTok kita maupun di WhatsApp ya, sampaikan nanti ke member-member kita. Tentunya melalui proses filterisasi lagi dari tim QC kita ya, tim quality control. Yaitu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jazakumullah khairan katsira untuk Coach Rafi sekali lagi dan Mbak Puput. Mari kita tutup bersama dengan istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khairan katsira semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galika sampai jumpa di grup ya. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum. Saya izin semua ya.